Mahasiswa sekalian, selamat berjumpa pada program pembelajaran seri Hospitality Business Startup. Kali ini topik yang akan kita diskusikan adalah tentang bagaimana perkembangan startup bisnis di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan kita pada mata kuliah ini, yaitu ada 14 kali sesuai dengan RPS yang sudah dibagikan. Silahkan dipelajari. Dibagi dua, sebelum midtest dan setelah midtest. Mahasiswa sekalian akan belajar lebih detail lagi tentang apa itu startup setelah pertemuan kedua, yaitu masuk ke invention dan innovation. Lalu sampai dengan sebelum midtest kita akan belajar bagaimana design thinking membantu pengusaha untuk membangun bisnis startup. Setelah itu, setelah midtest kita akan belajar tentang target market dan bagaimana ekosistem itu terbangun untuk mendukung bisnis startup kita. Terakhir kita akan lakukan case study. Case study ini adalah bagian dari UAS atau final test. Kali ini saya akan menjelaskan startup bisnis yang dibangun oleh Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan yang juga sekaligus sebagai mata kuliah pengganti magang, yaitu Hospitur Entrepreneur Club. Ini adalah sebuah bisnis yang diketuai oleh Profesor Dina Mutiara Lemi sebagai CEO dan Vice CEO adalah Dr. Amelda Prameswari. Direktur yang mengawasi HEC ada dua, yaitu Pak Jimmy dan Pak Nonot. Sementara di level lapangan pada pelaksana ada 3 coaches, yaitu saya sendiri, Elang Kusumo, dan dibantu oleh Coach Jerry dan Coach Mike. Tugas kami adalah membangun startup kecil dan membinanya bagi mahasiswa yang ingin memiliki bisnis sendiri. Selama program HEC ini berjalan, yaitu ada 4 batch sudah sampai hari ini, sampai semester ini, sudah 23 brand dihasilkan dari Hospitur Entrepreneur Club. Sayangnya brand-brand ini banyak yang tidak diteruskan oleh mahasiswa pemiliknya karena saat ini mereka sudah mulai bekerja di perusahaan-perusahaan dan tidak sempat lagi menangani bisnisnya. Padahal kalau dari hasil penjualannya, bisnis-bisnis ini cukup menjanjikan pendapatan bagi pemiliknya. Sebagai contoh, saya akan tampilkan ini adalah revenue HEC batch 2 yang dalam 14 minggu secara total dari 6 brand yang dihasilkan itu mencapai revenue Rp154.256.500. Jadi rata-rata satu brand itu selama 14 minggu menghasilkan penjualan 25 juta. Produknya bermacam-macam. Nah, kalau didetailkan lagi, profit yang diterima pada saat HEC 2 selama 14 minggu itu adalah sebesar 85 juta total. Jadi net margin profitnya adalah 56%. Artinya 56% ini adalah keuntungan yang bisa dinikmati oleh pemilik brand. Kondisi pencapaian pada revenue HEC 2 sebesar 154 juta itu terpecahkan pada HEC 4 yang baru saja kita tutup dengan total penjualan selama 14 minggu ada 157.293.000 dengan pencapaian tertinggi yaitu pada brand rendang kopi sebesar 94.500.000 selama 14 minggu. Lalu di tempat kedua ada Bolu Loka sebesar 37.261.000. Sehingga startup yang kita bina sebetulnya cukup berpotensi untuk diteruskan jadi sebuah bisnis. Baik, selanjutnya kita akan mulai masuk pada startup di Indonesia. Kalau dilihat dari sejarahnya, maka startup ini bermula dari perusahaan-perusahaan berbasis .com. Kemudian kalau di Indonesia tahun 2009 lahirlah Tokopedia. Diikuti dengan Gojek, Bukalapak, Traveloka, dan sekarang sudah membesar menjadi 2.492 perusahaan rintisan. Dan ini menduduki peringkat ke-6 terbesar di dunia. Data ini diambil
per tanggal 10 Mei dari iNews tahun 2023. Kemudian kita coba akan lihat juga dan pelajari startup yang paling memiliki nilai di dunia. Jadi tertinggi adalah pada ByteDance. ByteDance ini nilai valuasinya 225 billion US dollar. Udah triliun ya ini. Untuk diketahui, ByteDance ini adalah salah satu pemodal atau pembuat dari TikTok yang kita kenal saat ini. Baiklah, kita teruskan sekarang memahami kategori startup yang ada di dunia. Yang pertama adalah tingkatan yang disebut dengan unicorn. Ini termasuk tingkatan rendah dengan nilai valuasi kurang lebih 14,1 triliun. Di Indonesia ada yang memiliki tingkatan unicorn yaitu Gojek, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak. Itu termasuk contoh-contoh startup dengan kategori unicorn. Yang lebih tinggi sedikit lagi namanya Dekakron. Dekakron ini tingkatnya sedang, nilai valuasinya 140 triliun. Ini dicapai di Indonesia oleh Grab salah satunya ya. Kemudian kalau di dunia banyak, ada Pinterest, ada Dropbox, ada Xiaomi. Yang tertinggi lagi tingkatannya dari startup inilah Hektocorn. Jadi nilai valuasinya udah 1.400 triliun rupiah. Ini katanya sih belum ada, tapi kurang lebih diduga seperti Facebook, Google, Microsoft, Apple itu termasuk dalam kategori Hektocorn. Selanjutnya kita akan coba juga mengenali unicorn-unicorn yang ada di Indonesia, yaitu seperti tadi kita lihat ada Gojek, GNT, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, OVO. Sayangnya unicorn di Indonesia ini bukan berarti dia lalu sustainable bisnisnya. Salah satu contohnya adalah JDID yang tutup di awal-awal tahun 2022-2023. Bagaimana fieldnya sebuah startup itu memiliki faktor-faktor yang bisa diperhitungkan. Contohnya tidak ada kebutuhan pasar, kehabisan uang, dan lain-lain. Kalau kita lihat JDID, maka yang terjadi adalah dia kalah dalam kompetisi. Jadi salah satu penyebabnya adalah kompetitornya terlalu kuat, sehingga dia harus tutup. Ya, ini data 8 Juni 2023. Kompetitor dari JDID seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Kita akan pelajari nanti dalam perjalanan mata kuliah ini, biang kerok bisnis startup gagal di Indonesia itu apa saja. Oke, kita lanjut sekarang mengenali apa itu startup yang terkait dengan hospitality and tourism. Ini didapat dari data Travel and Wisata Indonesia tahun 2022, di mana ada website, ada agen tiket online, ada marketplace, ada operator, dan ada software. Termasuk juga ada akomodasi hotel. Kita akan pelajari nanti contoh-contoh dari hospitality tourism startup di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana startup terkait dengan tourism, terutama di bidang perhotelan. Kita mengenal ada Traveloka, ada tiket.com, Pergi-Pergi, Red Door, Oyo, Bobobox gitu ya. Dan ini adalah peringkatnya, jadi tertinggi. Peringkat paling populer adalah Traveloka. Ini sumber datanya dari dailysocial.id. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tugas. Di layar ini sudah terlihat ada beberapa brand yang terkait dengan hospitality business startup. Silahkan nanti dipilih sesuai dengan pembentukan kelompok. Saya sarankan ada 6 kelompok maksimal. Dan di dalam satu kelompok tidak boleh lebih dari 4 orang. Kalau bisa jangan ada yang 3, jadi rata-rata 4. Apa yang harus kalian lakukan adalah pilih salah satu brand dari startup yang ada di layar ini, lalu buatlah presentasi atas brand tersebut. Materinya bentuk PPT, bebas mau menjelaskan apa saja. Yang jelas cover adalah identitas dari kelompok dan ada logo UPH. Selebihnya silakan mau menjelaskan dari sisi mana sejarahnya, pencapaiannya, lalu produk-produknya silakan boleh.
Pilih salah satu dari brand-brand yang ada di layar ini. Demikian mahasiswa sekalian, pembelajaran kita tentang hospitality business startup pada topik introduction. Jangan lupa dikumpulkan, perhatikan perintah pada Moodle dan due date-nya. Semoga bermanfaat.